Selamat pagi semua. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Saya Alnara Tuamain bersama teman-teman saya, Angelina Sugianto, Emiliana Gabriela Tatalia, Vincentius Wijaya, sama dan Juliaten Agustin. Konteks kali ini kami akan menjelaskan apa itu sistem endokrin, organ utama sistem endokrin, rangsangan produksi hormon, sama aspek perkembangan sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Apa itu sistem endokrin? Sama seperti sistem saraf, sistem endokrin merupakan sistem yang mengontrol aktivitas tubuh kita, namun sistem endokrin bertindak lebih lamban dibandingkan dengan sistem saraf. Kelenjar endokrin memproduksi molekul kimia yang disebut hormon dan melepaskannya langsung ke dalam darah sehingga dapat menyebar ke jaringan dan langsung menuju pada organ target dalam tubuh kita. Hormon yang dikeluarkan memiliki fungsi yang penting untuk tubuh kita, yaitu pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, dan reproduksi. Kelenjar endokrin meliputi kelenjar pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, timus, pankreas, pineal, ovarium pada wanita, dan testis pada pria. Kedua, organ utama endokrin. Organ utama endokrin yaitu hipotalamus, pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, dan gonad. Hipotalamus, bagian dari sistem saraf yang penting dalam mempengaruhi kerja pituitary anterior atau kerja dari endokrin lainnya. Jika tidak seimbang, maka akan berdampak pada produksi hormon lainnya. Contohnya, hormon GH akan bekerja pada sel target tulang dan otot, prolaktin targetnya mammary gland, FSH dan LH targetnya testis dan ovari, tirotropik hormon targetnya tiroid, dan ACTH targetnya adrenal cortex. Pituitari memiliki ukuran sebesar kacang dan bergantung di bawah bagian hipotalamus. Pituitari terdiri atas anterior atau jaringan hormonal yang banyak memproduksi hormon seperti growth hormone dan prolaktin, FSH, LH, tirotropik hormon, dan ACTH. Karakteristiknya berupa protein yang bereaksi melalui sistem second messenger yang diregulasi melalui stimuli hormonal yang merupakan kebanyakan negatif feedback mechanism. Selain itu ada juga pituitari posterior yang merupakan kumpulan jaringan saraf dan tempat penyimpanan hormon, namun bisa juga menghasilkan oksitosin untuk menstimulasi kontraksi otot uterus dan keluarnya ASI, serta ADH untuk mengatur kadar air dalam darah. Kelenjar hipofis terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, lobus anterior yang terdiri dari jaringan epitel. Kelenjar yang dapat disebut sebagai adenohipofisis. Lobus anterior ini membentuk hormonnya sendiri yang kemudian akan dilepas dalam darahnya. Hormonnya terdiri dari pertama ada GH atau growth hormone berfungsi sebagai pertumbuhan tulang dan lemak serta meningkatkan sintesis protein. Yang kedua, thyroid stimulating hormone TSH berfungsi mengendalikan kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroksin. Ketiga, ada adrenocorticotropic hormone atau ACTH sebagai mengendalikan kelenjar adrenal untuk menghasilkan steroid di korteks adrenal. Yang keempat ada luteinizing hormone atau LH berfungsi untuk mengendalikan sekresi estrogen dan progesteron. Yang kelima ada prolaktin PRL berfungsi merangsang perkembangan payudara dan produksi air susu pada wanita. Yang keenam ada follicle stimulating hormone FSH yang berfungsi sebagai merangsang protein dan produksi sel telur dan sel sperma. Yang kedua ada lobus posterior, terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut juga neurohipofisis. Fungsi posterior sendiri merupakan perpanjangan dari hipotalamus. Hormon yang dihasilkan sebagai berikut. Pertama ada antidiuretik hormon ADH sebagai meningkatkan reabsorpsi air oleh ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Yang kedua, oksitoksin merangsang pengeluaran ASI,
kontraksi uterus pada saat persalinan. Yang ketiga, ada lobus intermediate. Nah, lobus intermediate ini terletak di antara lobus anterior dan posterior, menghasilkan endorfin mengendalikan reseptor rasa nyeri. Kelenjar pineal merupakan salah satu kelenjar endokrin yang terletak pada ventrikal belakang otak. Pada umumnya berukuran 5-9 mm dengan berat 0,1 gram. Fungsi dari kelenjar pineal yaitu sebagai siklus tidur, memproduksi hormon melatonin, pengatur suhu tubuh, dan berhubungan dengan saraf mata. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher yang merupakan sistem endokrin. Hormon T4 dan T3-nya berfungsi sebagai metabolisme tubuh dan hormon kalsitonin sebagai mengurangi darah di tingkat ion kalsium. Kelenjar paratiroid yaitu hormon PTH yang berfungsi meningkatkan darah tingkat ion kalsium. Kelenjar adrenal. Medula adrenal berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom, menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Fungsinya sebagai meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernafasan, dan meningkatkan produksi gula darah di dalam hati. Adrenal cortex memproduksi 3 hormon, yaitu pertama hormon glukokortikoid yang berfungsi meningkatkan darah dan tingkat glukosa. Lalu ada mineralocorticoids yaitu sebagai reabsorpsi Na+ dan ekskresi dari K+ atau kalium di ginjal. Yang ketiga ada hormon androgens dan estrogen. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas yang terlentang horizontal dari duodenum ke lien atau organ limfatik. Terdiri dari 2 hormon yaitu insulin dan glukogen yang memiliki fungsi untuk mengurangi tingkat darah glukosa. Kelenjar testis terletak pada bagian interseptal testis, menghasilkan hormon relaksin yang berfungsi sebagai mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin, dan testosteron sebagai pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Kelenjar ovarium menghasilkan 2 hormon. Yang pertama, hormon estrogen, yang berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Yang kedua, hormon progesteron, yang berperan penting dalam perkembangan ovum dan ciri sekunder wanita. Ketiga, rangsangan produksi hormon. Apa yang merangsang hormon bekerja? Rangsangan atau stimuli produksi hormon. Negative feedback mekanis. Stimulus men-trigger rilis hormon, kemudian kadar hormon meningkat. Akhirnya inhibi rilis hormon. Kemudian ada aktivasi stimulus rilis hormon dibagi menjadi 3. Stimulus hormonal, stimulus humoral, dan stimulus neural. Keempat, aspek perkembangan sistem endokrin. Aspek perkembangan sistem endokrin menimbulkan efek aging atau penuaan. Pada wanita, fase menopause atau produksi estrogen menurun sehingga menjadi tidak subur dan tidak bisa punya anak lagi. Pada pria, tidak terjadi fase tersebut karena testosteron tetap diproduksi sepanjang hidupnya. Akan mengalami arteriosklerosis, di mana pembuluh darah yang tadinya lentur menjadi kaku, akan mengalami osteoporosis, di mana tulang menjadi lemah dan rapuh, akan mengalami pula elastisitas kulit menurun, dan tingkat depresi semakin meningkat. Nah, perubahan sistem kerja endokrin itu menyebabkan produksi hormon menurun dan mengakibatkan keseimbangan hormon juga menurun, lalu metabolisme tubuh menjadi berubah. Pada lansia, diabetes mellitus tipe 2 sering terjadi karena tubuh tidak memproduksi cukup insulin akibat dari produksi hormon yang menurun. Terima
Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Ini adalah daftar pustaka yang kami pakai.